Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya terhadap kita semua, terutama nikmat iman, Islam, serta kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan dalam hidup ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita kelak nanti di yaumil qiyamah memperoleh syafaatul kubra dari beliau, karena tidak ada yang akan bisa memberikan syafaatul kubra besok di yaumil qiyamah kecuali baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah al-mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bergabung kembali di dalam pembahasan kitab Taqihul Qaul, yang dimana di dalam kitab ini menerangkan tentang fadilah-fadilah, dan mudah-mudahan kita mampu mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ini sehingga kita digolongkan daripada hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah al-mu'awadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, season kali ini kita sampai kepada pembahasan bab yang ke-13, yaitu fi fadilatis shaumi, tentang kelebihan daripada berpuasa. Karena berpuasa ini adalah ibadah sirri, ibadah rahasia. Kenapa dibilang bahwa puasa itu ibadah sirri? Karena hanya orang yang mengerjakan, dan Allah lah yang tahu bagaimana ia di saat itu berpuasa dan tidak. Karena bisa saja seseorang ketika ia keluar, bagaimana menunjukkan seolah-olah ia orang yang berpuasa, tetapi dalam rumahnya dia dalam keadaan sendiri. Bisa jadi ia tidak berpuasa, karena ketika ia makan di dalam rumahnya yang tidak diketahui sama seseorang, maka dianggap di luaran dia orang yang berpuasa. Nah, sehingga dikatakan bahwa puasa itu adalah ibadah sirri. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana menyampaikan dalam hadis qudsi, qala Allah taala as-shaumu li wa ana ajzun bihi. Artinya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalas orang yang berpuasa tersebut. Karena ibadah puasa adalah antara memang orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana seseorang betul-betul dibutuhkan keikhlasan ketika ia mengerjakan dalam berpuasa. Karena seperti tadi, bisa jadi ia di rumah makan, di luaran pura-pura berpuasa, atau sebaliknya ketika itu dia di luar tidak berpuasa, lalu pulang-pulang ke rumah di tengah-tengah keluarganya menunjukkan dia orang yang berpuasa.
Seperti ada satu cerita ketika seseorang ia tidak berpuasa di luar, dia kerja di tengah pasar dan dia berhenti saat itu dan mampir di warung bakso dan dia makan bakso, dan di saat itu lupa karena saking terburu-burunya dia makan bakso, akhirnya mihun yang ada di bakso itu ketinggalan di kumisnya, sehingga ketika ia pulang menjelang mau berbuka, dia bertanya kepada keluarganya untuk disiapkan untuk ia berbuka, lalu ia dijawab sama keluarganya bahwa engkau tidak berpuasa. Dia marah saat itu. Kenapa dulu saya tidak berpuasa? Saya semalam bersahur untuk berpuasa. Setelah ditunjukkan bahwa ketinggalan bekas baksonya itu, mihunnya itu yang berwarna putih, disangkanya itu adalah kumisnya yang warna putih, ternyata adalah mihun daripada mie daripada bakso itu sendiri. Barulah ia ketahuan. Nah, sehingga seperti tadi bahwa berpuasa itu adalah ibadah sirriyah, ibadah yang sangat rahasia antara seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah al-mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, as-shaimu farhatani yafrihu bihima, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Artinya, bagi orang yang berpuasa, lisaimin farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Pertama, yang ia akan bahagia dengan keduanya itu. Pertama, ia akan bahagia inda iftarihi, waktu ia berbuka. Nah, ini hebatnya dalam kita berpuasa. Padahal di waktu sebelum kita berbuka, di waktu tengah hari menjelang dohor, saat itu kita sangat haus, sangat panas, sangat lapar. Tapi kenapa ketika kita menjelang berbuka, rasa haus dan lapar itu justru hilang? Terasa tumbuh bagaimana kebahagiaan kita ketika saat-saat kita menjelang berbuka. Dan bahkan di saat itu adalah saat juga makbulnya berdoa. Kita masih suasana bulan Rajab, di mana juga disunahkan berpuasa di bulan Rajab. Dan setelah bulan Rajab tinggal sekian hari lagi akan masuk juga bulan Sya'ban, kita juga disunahkan lagi berpuasa pada nisfu Sya'ban. Nah, jadi kebahagiaan ini tidak hanya saja orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tetapi juga orang-orang yang melaksanakan bagaimana ia berpuasa walaupun ibadah sunnah. Ini satu kebahagiaan bagi orang yang berpuasa adalah ketika waktu berbuka, karena di saat itu juga adalah waktu-waktu mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan yang kedua adalah ia akan bahagia ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ayyaumul qiyamah, yaitu waktu di hari kiamat, waktu kelak nanti di akhirat ia akan berjumpa dengan Allah. Itulah kebahagiaan yang tidak ada tandingannya, kesenangan seseorang ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun juga bagaimana menyediakan pintu surga yang khusus bagi orang-orang yang rajin berpuasa, yaitu adalah pintu Rayyan. Nah, jamaah al-mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur sehingga nanti kupasan fadilah baik tentang ibadah puasa secara detail insyaallah nanti akan saya sampaikan
pada bulan suci Ramadan. Ini hanya sekelumit bagaimana keutamaan, kelebihan bagi orang-orang yang berpuasa. Semoga kita digolongkan orang-orang yang gemar daripada berpuasa, terutama puasa sunnah, baik maupun puasa Senin Kemis, ataupun juga puasa di hari-hari abiyad, maupun juga puasa-puasa yang lainnya, sehingga kita digolongkan kelak nanti yang akan masuk surganya Allah lewat pintu yang dikhususkan adalah pintu Rayyan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam sesi saat ini. Insyaallah di lain kesempatan kita akan sambung kembali membahas bagaimana kelebihan keutamaan di dalam kitab Taqiyul Qaul, yaitu bab yang ke-14 tentang fadilatul faridah, tentang keutamaan daripada ibadah-ibadah fardu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.